Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para ananda yang semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan iman menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pertama kita membahas iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar. Qada artinya keputusan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali. Ini digarisbawahi atau distabilo. Adapun qadar, qadar artinya terjadinya sesuatu yang sesuai dengan keputusan qada Allah tersebut. Saya ulangi, intinya qada merupakan keputusan Allah yang telah ditetapkan. Sedangkan qadar terjadinya sesuatu yang sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba Anda garis bawah ini, qadar artinya terjadi sesuatu yang sesuai dengan keputusan qada Allah tersebut. Ya. Maka qada dan qadar sering disebut dengan istilah takdir, ya. Sehingga takdir dapat diartikan sebagai ketetapan Allah. Nah, ini dia. Takdir dapat diartikan sebagai ketetapan Allah, garis bawahi. Nah, apa yang dimaksud dengan iman kepada qada dan qadar? Sebelumnya Ananda harus sudah hafal iman, rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Silakan nanti Ananda hafal rukun iman. Nanti sewaktu-waktu Ustaz akan minta setoran hafalan rukun iman. Baik. Apa yang dimaksud dengan rukun iman? Rukun iman kepada qada dan qadar yaitu meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini merupakan ketetapan Allah. Segala sesuatu yang terjadi di atas permukaan bumi merupakan ketetapan Allah. Misalnya, terjadinya bencana gempa bumi merupakan takdir dari Allah, merupakan qada dan qadar dari Allah. Apalagi misalnya Ananda juara kelas dan hafal Al-Qur'an. Nah, itu sudah Allah berikan qadanya kepada Ananda, keputusan yang telah ditetapkan Allah. Nah, dengan cara apa? Kita berusaha, Jangan nanti kan aku kan pinter, jadi aku kan bisa juara. Kan Allah sudah mentakdirkan aku untuk juara. Tidak, Kita berusaha sambil berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keputusan yang telah Allah berikan. Ustaz, misalnya nanti anak enggak juara, Ustaz gimana? Ya, berarti itu qadar yang Allah berikan kepada Ananda. Berarti Allah menguji keimanan Ananda, Maka kembali kepada rukun iman, qada dan qadar. Baik. Ini Anda garis bawahi. Iman kepada qada dan qadar yaitu meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini merupakan ketetapan Allah yang telah digariskannya pada 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ini dia garis bawahi ya. Baik. Iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang ke-6. Ini dia. Garis bawahi, iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang ke-6, Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan, tatkala itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, apa
pertanyaan malaikat Jibril, ya, ma huwal iman, apa itu iman? Nah, maka dijawab ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, seluruh kitabnya, para rasulnya, hari akhir, serta beriman kepada takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Silakan Ananda hafal ini hadisnya dan artinya. Baik, kita pindah ke halaman berikutnya, ya. Inilah yang dimaksud dengan iman kepada qada dan qadar. Baik. Nah, sekarang kita masuk cara beriman kepada takdir. Bagaimana kita cara beriman kepada takdir? Ya, maksudnya kepada qada dan qadar tadi. Ya, agar keimanan kita terhadap takdir yaitu qada dan qadar menjadi sempurna, bagaimana caranya? Yang pertama, Allah Maha mengetahui. Ya, kita meyakini 4 hal. Yang pertama, Allah Maha mengetahui. Ya, apa yang dimaksud dengan Allah Maha mengetahui? Kita harus meyakini bahwa Allah Maha mengetahui dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, apa yang dikerjakan oleh hambanya, ya, oleh manusia, itu semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu mempunyai ilmu yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada manusia yang mengetahui. Bahkan para malaikat pun tidak mengetahui tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Padanya maksudnya di sini adalah kepada Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Dia, selain Allah. Dia mengetahui yang ada di darat dan di laut. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang ada di darat dan di laut. Tidak sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis di dalam kitab yang nyata atau dinamakan kitab Lauhul Mahfuz. Apa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala? Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Ya, apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui, Allah mempunyai ilmu yang meliputi segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Tidak ada siapapun yang mengetahuinya, termasuk malaikat dan jin, ya, termasuk malaikat dan jin. Ya, apalagi manusia, ya. Maka apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, itu semuanya, ya, akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seulangi, apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan, ya, misalnya Ananda nih hari ini berbakti kepada ayah dan bunda, abi dan uminya, itu semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya juga, ya, Ananda diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kekurangan fisik misalnya. Maka Ananda jangan mencela apa yang Allah berikan, karena sudah takdir dari Allah. Maka
Bagaimana caranya Ustadz? Bersabar. Bisa jadi kekurangan fisik yang Allah takdirkan kepada Ananda itu merupakan salah satu jalan menuju surga dengan kesabaran Ananda tersebut. Subhanallah, ya. Maka kita lihat ada orang buta bisa hafal Quran, ya. Ada orang yang cacat bisa ke masjid, ya. Ada orang yang pendengarannya tidak bisa seperti manusia yang normal, ya, tapi alhamdulillah dia bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semuanya tergerak dengan hati. Ya, maka kita berusaha, Ustadz, kan Allah sudah menetapkan takdir nih. Ya udahlah Ustadz, kita santai-santai aja misalnya, ya. Ngapain, kan Allah kan sudah tetapkan takdir kita menjadi misalnya orang yang enggak sukses, ya. Ya udah Ustaz, Anda enggak usahlah semangat-semangat belajarnya. Bukan begitu, ya. Kita enggak tahu apa takdir yang Allah berikan kepada kita. Nah, caranya bagaimana? Dengan usaha tadi. Misalnya nih Ananda belajar, menghafal Al-Qur'an, ya. Bisa jadi dengan usaha yang Ananda kerjakan tersebut, dengan susah payahnya, dengan meluangkan waktunya, ya, nanti tatkala Ananda sudah dewasa, Ananda menjadi seorang hafiz Al-Quran. Itu takdir yang Allah berikan, ya. Bukan kita memberikan telah meyakini bahwasanya takdir Allah, namun kita berleha-leha dengan takdir tersebut. Kita nggak tahu takdir tersebut apa. Maka oleh karena itu Ananda, ya, kita senantiasa berusaha, pertama. Yang kedua, berikhtiar. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Baik. Nah, ini dia cara beriman kepada takdir, ya, qada dan qadar. Baik. Kita lihat yang ketiga. Ya, bagaimana cara kita beriman kepada takdir, qada dan qadar? Yang ketiga, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Ananda tadi sudah saya terangkan, Allah Maha mengetahui. Yang kedua, takdir telah dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz, itu digarisbawahi. Yang ketiga, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Ya, kita juga mengimani bahwa semua peristiwa, saya ulangi, kita juga mengimani bahwa semua peristiwa yang terjadi maupun yang tidak terjadi adalah atas kehendak Allah semata. Ya, semua peristiwa yang terjadi maupun tidak terjadi merupakan kehendak Allah. Contoh nih, telah terjadinya gempa bumi, ya, di Sumatera Barat misalnya, ya, atau kita ambil contohnya. Nah, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, ya, cara beriman kepada takdir. Yang ketiga adalah segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Ini dia. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Kita mengimani segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Ya, maksudnya apa? Kita juga mengimani bahwa semua peristiwa yang terjadi maupun yang tidak terjadi adalah atas kehendak Allah. Contohnya, ya, ada bencana gempa bumi atau banjir, atau sekarang nih, ya, bencana yang Allah turunkan kepada manusia di dunia, ya, adalah COVID-19. Itu semuanya merupakan sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Ya, kita tidak bisa, ya Allah, kenapa Engkau turunkan musibah ini kepada kami? Ya, kita ngeluh dengan musibah tersebut. Ya, kita diajarkan bagaimana meyakini, beriman kepada takdir Allah. Ya, maka jangan kita ngeluh. Caranya gimana? Kita berdoa, sabar, mengerjakan perintah Allah. Bisa jadi dengan takdir yang Allah berikan merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang mengetahui Ananda. Maka oleh karena itu, ya, kita harus
menanamkan keimanan qada dan qadar kita kepada Allah. Maka lihat dalilnya, ya. Apa dalilnya? Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Ini dia. Ini kata Allah. Sesungguhnya perintah Allah apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkepadanya jadilah, maka jadilah. Ya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu tersebut terjadi, maka akan terjadi. Misalnya akan terjadi bencana gempa bumi, maka bencana tersebut akan terjadi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dia yang ketiga. Yang keempat, segala sesuatu di garis bawah ini, segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Kita pun wajib meyakini bahwa segala sesuatu itu merupakan ciptaan Allah, ya. Apa dalilnya, Ustaz? Ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ya. Ini dia kata Allah Subhanahu wa taala, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai langit dan bumi ini, para ananda. Ya. Apalagi dan dia tidak mempunyai anak. Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak dan tidak pula diperanakan, ya, dan tidak ada sekutu baginya, ya, dalam kekuasaannya. Tidak ada yang bisa ananda menciptakan bumi, langit, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia seorang nabi, dia tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Karena nabi merupakan manusia juga yang Allah ciptakan. Ya. Taib. Ini dia, segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Taib. Nah, tadi kita sudah bahas beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan di C, manfaat beriman kepada takdir. Di antara manfaat beriman kepada takdir, qada dan qadar ialah apa yang pertama? Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, ya. Dengan cara beriman tadi, pertama cara kita beriman kepada Allah apa? Pertama tadi Allah Maha mengetahui, kita meyakini Allah Maha mengetahui. Yang kedua kita meyakini takdir yang telah dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, segala sesuatu kita yang meyakini segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Yang keempat, meyakini segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Maka apa manfaat dari kita meyakini tersebut? Kita meyakini pertama, manfaatnya adalah senantiasa dekat dengan Allah Subhanallah. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan menjadi tentram, ya, ketentraman jiwa yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang dekat dengan Allah, ya. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan senantiasa dekat dengan Allah sebab ia meyakini bahwa segala sesuatu yang ia butuhkan berada dalam genggaman Allah sehingga ia bersandar kepadanya dan mengharapkan kasih sayangnya. Ini dia, ya. Dari kita meyakini kepada takdir, qada dan qadar, ya. Baik, ini dia.
Taib, ya. Silakan balik halaman berikutnya. Ya, berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada takdir Allah. Ada ustaz, ada. Ya, siapa yang enggak percaya dengan takdir Allah? Yaitu orang yang tidak beriman. Ya. Orang itu akan menyandarkan harapannya kepada makhluk. Ya, bahwa tidak sedikit yang merelakan dirinya menjadi budak bagi sesama manusia. Contoh misalnya, Ananda nanti sudah selesai sekolah SMA, ya, Ananda akan melanjutkan perguruan tinggi kuliah. Nah, maka Ananda meyakini bahwalah Allah yang akan memberikan jalan kemudahan, ya. Tapi tatkala Ananda sudah melakukan tes, ya, namun tidak lulus, Ananda berharap kepada manusia, Pak, tolonglah masukkan saya, Pak, tolonglah, Pak, ya. Bahkan Ananda berusaha berbagai cara yang Ananda lakukan yang tidak disukai oleh Allah, ya. Maka Ananda, segala sesuatu yang telah kita usahakan namun tidak dapat hasil, ya, yang kita inginkan, maka kita bersandar kepada Allah, ya, menyerahkan, ya Allah, inilah jalan yang telah aku lakukan, ya Allah. Jika engkau ridha, maka engkau akan berikan kemudahan. Jika tidak, ya Allah, maka engkau akan menyelamatkanku dari usaha yang aku lakukan. Subhanallah. Ini merupakan, ya, kepercayaan takdir tadi, keimanan tadi, ya. Oke, yang kedua, bersabar dan tenang ketika menghadapi musibah. Ini dia. Tatkala Ananda misalnya orang tuanya meninggal dunia, ya, Allah berikan takdir, itu cobaan, qada dan qadar tadi, keputusan Allah dengan takdir Allah, ya. Bagaimana Ananda meyakini qada dan qadar tadi? Dengan cara bersabar dan tenang menghadapi musibah. Yang ketiga, terhindar dari sifat ujub dan sombong. Yang keempat, menunjukkan semangat hidup dan keberanian. Yang kelima, tidak putus asa. Dan yang terakhir adalah menghilangkan sifat hasad. Oke, baik, Ananda nanti kerjakan latihan evaluasinya di buku cetaknya sampai halaman, bentar ya. Oke, sampai halaman 6 ya, sampai halaman 6 Ananda. Oke, baik. Ya, Ustaz harapkan Ananda apa yang telah saya jelaskan itu Ananda ringkas itu dengan cara digarisbawahi. Kalau perlu catat di buku tulisnya. Baik, jazakumullah khairan ya. Untuk tugas dikumpulkan malam ini jam 10 malam terakhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.